Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para bersawan yang dirahmati Allah. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiya fi Sarhi Hidayat Atqiya ila Tariqil Auliya karya Syekh Saleh Darat, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberi berkah manfaat ilmu kita, dan musannif atau penulis kitab, baik itu Syekh Saleh Darat maupun Syekh Zainuddin Al-Malibari, meridhoi ilmu bagi kita sekalian. Lahumma walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada edisi ke-10 kemarin telah disampaikan bahwa Syekh Saleh Darat membagi takwa menjadi 3. Yang pertama adalah takwa bermakna menjauhkan dari syirik dan memelihara dari perbuatan syirik. Ini adalah takwa anil kufri, takwa menjauhkan diri dari kekafiran. Sehingga takwa yang pertama ini adalah takwa dalam konteks akidah atau tauhid. Yang kedua, takwa bermakna menjalani perintah dan menjauhkan larangan Allah. Maka dalam konteks ini, takwa dimaknai sebagai fikih yang maklum, yang sudah diketahui oleh umum, yaitu takwa bermakna menjalani perintah dan menjauhkan larangannya. Kemudian takwa yang ketiga adalah takwa bermakna menjauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu sirul qalbi kepada hak. Jadi takwa yang ketiga menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu kerahasiaan hati menuju kebenaran. Maka takwa dari jenis ini adalah masuk wilayah takwa dalam konteks akhlak atau tasawuf. Maka selanjutnya pada pertemuan ke-11 ini, bahwa ketiga takwa tadi adalah merupakan wujud dari perintah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka maksud dari perintah bertakwalah dengan sebenar-benar takwa itu mengandung maksud di dalamnya bahwa dalam pelaksanaan takwa itu dimungkinkan ada penghalang. Dalam pelaksanaan takwa dimungkinkan ada penghalang yang bisa melemahkan takwa. Dan ini harus diperhatikan oleh kaum mukminin. Jadi misalnya penghalang takwa itu hati kita ragu, kurang yakin, kurang iman, suudzon dan sebagainya. Nah, keraguan, tidak yakin, suudzon tersebut menjadi penghalang. Lah,
Bila penghalang-penghalang ini tidak ada, maka perbuatan takwa bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dari situlah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Baik berkaitan takwa dalam konteks akidah, takwa dalam konteks syariah, maupun takwa dalam konteks akhlak. Selanjutnya Syekh Sholeh Darat melanjutkan, lan angan dika ba'dul arifin. Ana dene takwa itu ngetoi syirik, moko nuli ngetoi maksiat. Moko nuli ngetoi syubhat. Moko nuli ngetoi fudulul kalam wa ta'am. Lan angan dika ba'duhum ana dene takwa iku arep ngreksa lan ngedoi ing masyiwallahi subhanahu wa ta'ala. Lan angendika baduhum lan sapa-sapa wonge arep ngaweruhi sae takwane, maka yekti demen tinggal donya lan demen maring akhirat. Liqouli ta'ala walal akhiratu khairul lak walal akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Jadi menurut Ba'dul Arifin atau sebagian orang-orang arif bijaksana itu berpendapat bahwa takwa itu bermakna menjauhkan dari perbuatan syirik. Bila itu dilakukan menjauhkan perbuatan syirik, maka kemudian akan bisa menjauhkan maksiat. Kalau bisa menjauhkan maksiat, maka akan bisa menjauhkan syubhat. Kalau bisa menjauhkan syubhat, maka akan menjauhkan fudulul kalam wa ta'am. Jadi fudulul kalam wa ta'am akan jauh dari fudulul kalam wa ta'am. Artinya menjauhkan dari banyak bicara dan banyak makan. Jadi itu takwa dalam pengertian atau takwa yang dimaknai oleh orang-orang arif. Jadi takwa menjauhkan syirik, kemudian akan menjauhkan maksiat, kemudian akan menjauhkan syubhat, kemudian akan menjauhkan dari banyak bicara dan banyak makan. Kemudian menurut sebagian mereka lagi, bahwa takwa itu kemauan memelihara dan menjauhkan dari ma siwallahi ta'ala. Artinya takwa itu kehendak memelihara dan menjauhkan dari apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya atau segala sikap perilakunya senantiasa ta'alluq hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut sebagiannya lagi bahkan barang siapa orang yang hendak mengetahui kebenaran takwanya, barang siapa orang yang hendak mengetahui kebenaran takwanya, maka tentu senang meninggalkan duniawi dan senang menuju akhirat. Karena firman Allah, walal akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat takwa. Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Jadi falhasil moko para ulama iku werna-werna ing dalam oleh gawe anggeran maknane takwa. Moko cekak aose endi lafale takwa iku ngalap. Takwa iku ngalap sangking masdar waqwa yaqi wikoyatan wa taqwan. Moko maknane wikoya iku ngreksa. Moko artine takwa Allah iku ngreksa ing hukukullah subhanahu wa ta'ala. Moko hukukullah iku anduweni hak perintah. Moko wajib kawula kabeh miturut ngelakoni lan anduweni hak larangan muharramat munhiyat. Moko wajib kawula kabeh arep ngedoi lan anduweni hak maksa maring kawulane kelawan gawe lara, gawe fakir, gawe ino lan gawe maksiat lan kufur, maka wajib kawula kabeh arep trima
lawan sabar, lan ridho, lan pasrah apa kersane, lan wajib tobat lamun tumiba maring maksiat, lan wajib sumingkir sanging kufur. Lan anduweni hakun nikmah, aweh nikmat waras, nikmat sugih, lan paring mulya kelawan taat lan iman. Maka wajib kawula kabeh arep syukur lan wajib arep suhudul minnah rumangsa kabeh peparinge bendarane. Maka artine syukur iku arep aja nindakaken ing nikmat Allah kelawan ginawe prabote nglakoni maksiat iku ora. Maka wong kang bisa ngreksa hukukullah ingkang patang perkara iku den namani muttaqin. Maka wong kang pinaringan takwa iku hasil mulya-mulyane manungsa ing dalam dunyane lan akhirate. Jadi falhasil para ulama memberi pemahaman atau pengertian yang berbeda-beda tentang makna takwa. Secara singkat, lafal takwa itu bentuk masdar dari waqo yaqi wikoyatan wa taqwan. Maka makna wikoyah adalah memelihara, menjaga. Ini menjaga mengandung maksud atau melihara mengandung maksud bahwa takwa Allah itu adalah memelihara hukukullah. Memelihara hukukullah. Hukukullah artinya hak-hak Allah. Jadi takwa Allah atau takwa kepada Allah adalah memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Sholeh Darat membagi hak-hak Allah itu menjadi 4. Yang pertama, Allah memiliki hak perintah. Maksudnya Allah memiliki hak memerintah hambanya. Terhadap hak perintah ini, maka setiap hamba atau manusia wajib menjalani. Jadi satu, hak perintah. Yang kedua, Allah memiliki hak larangan atau muharramat atau munhiyat, berupa hal yang diharamkan dan hal-hal yang dilarang. Nah, terhadap hak larangan dari Allah ini, maka setiap hamba wajib menjauhi, menghindari, meninggalkan, dan sebagainya. Yang ketiga, Allah memiliki hak memaksa kepada hambanya dengan menjadikan sakit, fakir, hina, berbuat maksiat, kemudian kufur. Nah, terhadap hak memaksa ini, maka hamba wajib menerimanya dengan sabar, ridho, dan pasrah terhadap kehendak Allah, dan wajib bertobat sekiranya jatuh berbuat maksiat dan berusaha menyingkir dari perbuatan kufur. Kemudian yang keempat, Allah memiliki hakun nikmah, yaitu Allah memiliki hak memberi nikmat sehat, memberi nikmat kaya, memberi kemuliaan dengan perbuatan taat dan iman. Maka terhadap hakun nikmah ini setiap hamba wajib bersyukur dan wajib untuk suhudul minnah, yaitu menunjukkan pengakuan bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat. Tetapi syukur nikmat itu adalah menggunakan nikmat untuk mendukung pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mendukung perbuatan-perbuatan amal soleh. Hadirin saudara-saudara sekalian, oleh karena itu orang yang bisa memelihara 4 hukukullah atau orang yang bisa memelihara 4 hak Allah ini, maka ia disebut muttaqin. Dan yang diberi ketakwaan adalah
mulia-mulianya manusia baik ketika masih di dunia maupun besok kelak di akhirat. Jadi ini penting, bagaimana kita bertakwa itu tidak lain adalah memenuhi 4 hak Allah. Yaitu menjalankan kewajiban terhadap Allah, menjalani perintah yang ditetapkan oleh Allah, kemudian kewajiban menghindari dari larangan yang ditetapkan oleh Allah, kemudian yang ketiga menerima dengan penuh keridhaan dan sabar, pasrah terhadap hak memaksa dari Allah, iradah Allah. Yang keempat, takwa juga memenuhi kewajiban syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Dan semuanya itu adalah dipakai untuk mendukung perbuatan amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang dikehendaki syariah. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Selanjutnya Syekh Sholeh Darat melanjutkan qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Setuhune mulyanira kabeh mungguh ing Allah Subhanahu wa taala iku takwanira maring Allah. Ora kok aran mulya iku mergo tedhake utawa mergo artone utawa kelawan derajate iku ora. Balik mulyane menungso iku mergo takwane. Maka samangsa muttaqin, maka metu saking susah donya lan susah akhirat. Lan pinaringan rezeki gampang tanpa kira-kira, lan dadi gampang sakabehane tingkahe, lan seneng ing dalem donyane lan ing dalem akhirate. Maksudnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah ketakwaan kamu kepada Allah. Nah, selanjutnya dijelaskan, disebut mulia itu bukan karena nasab keturunan. Anaknya jenderal, anaknya pejabat, anaknya kiai, anaknya hartawan. Bukan itu, bukan karena nasab. Jadi disebut mulia itu bukan karena nasab, bukan karena banyaknya harta, bukan karena pangkat derajat yang tinggi, tapi kemuliaan itu menurut Allah, dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi derajat yang dimilikinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ketakwaannya kecil sedikit, maka derajatnya ya kecil atau sedikit. Maka ketika orang menempati derajat muttaqin, berarti dia telah keluar dan terhindar dari kesusahan dunia dan akhirat, kemudian diberi rezeki tanpa terkira-kira dan menjadi mudah pada semua langkahnya serta senang ketika di dunia dan akhirat. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka sapa-sapa wong wedi ing Allah, maka dadekaken Allah ing wong iku metu saking sakabehane susah donya lan akhirat, lan pinaringan rezeki saking sekira ora kira-kira. Lan sapa wong wedi ing Allah, maka dadekaken Allah ing wong iku saking sakabehane perkarane dadi gampang. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 2-4. Lan dadi pinaringan ilmu nafi, lan pinaringan ilmu laduni, lan dadi pinaringan rahat, senang, indan naza, iku kabeh kelawan sebab takwa Allah.
Bahkan orang yang bertakwa itu akan diberi ilmu yang bermanfaat, akan diberi ilmu laduni, akan diberi istirahat yang menyenangkan ketika nazak. Itu semua karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moko piro-piro ayat ingkang mertela akan bagus muttaqin. Moko sawuse wis weruh sira mengkono derajate muttaqin lan mengkono pungkasane muttaqin, moko to ngalapo sira ing kelakuan takwa. Jadi dari beberapa ayat Al-Qur'an telah menunjukkan kebaikan orang yang bertakwa atau muttaqin. Dan setelah engkau sekalian mengetahui derajat orang yang bertakwa dan hasil akhir dari orang yang bertakwa, maka berbuatlah kamu sekalian untuk berbuat takwa. Wallahu a'lam. Jadi ana dene wong kang nuruti ing karepe lan demene nafsune iku, maka kepalane ala lan kepolo kerusakan dunyane lan akhirate lan dadi ala-alane kalane setan. Sedune setan ing dalam oleh arep nasaraken anak Adam iku nganggo bekakas kala pranti gawe ngulo ing anak Adam supaya kena den gelandang marang kerusakan dunia lan akhirat. Lan rupane kalane setan iku waswase setan maring anak Adam den ajak maring ngumpulaken dunya lan den ajak mais-maisi dunya lan den ajak lali akhirat. Katunggul kelawan amrih dunya, maka ngucap setan ana ing dalam atine anak Adam, becik ngumpulaken duit mumpung ijin nom. Yen wis tuwa kari apese lan becik nyimpenana sira ing arta krana anak putunira iku akeh. Ana den ibadah lan tobat mengko-mengko wae yen wis tuwa dinane ijih dawa. Allah iku sifat Ghafurur Rahim. Jadi itulah kehendak nafsu insani. Jadi, adapun orang yang menuruti keinginan dan kesenangan nafsunya, maka itu adalah pangkal kejelekan manusia dan bahkan pangkal kerusakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal jeleknya manusia, kepalane elek jeleknya manusia, jenderalnya kejelekan manusia, dan orang ikuti nafsu itu adalah pangkal kerusakan manusia dunia akhirat. Dan mengikuti hawa nafsu adalah seburuk-buruk godaan setan. Sungguhnya kehendak setan dan menyesatkan manusia itu menggunakan alat yang dimiliki manusia supaya manusia bisa diajak menuju kerusakan dunia dan akhirat. Bentuk godaan setan itu membuat was-was manusia. Misalnya diajak mengumpulkan duniawiyah, diajak menghiasi dunia, diajak lupa akhirat, diajak sibuk mencari dunia. Bahkan setan itu seringkali membisikkan di dalam hati manusia, hei manusia, kamu lebih baik mengumpulkan uang yang banyak selagi masih muda. Karena kalau sudah tua, kamu akan lemah. Dan kamu lebih baik menyimpan harta yang banyak. Karena anak cucumu banyak. Dengan ibadah tobat itu nanti kalau sudah tua saja. Waktu hidupmu kan masih panjang. Dan Allah itu bersifat Ghafurur Rahim. Itulah keinginan hawa nafsu manusia yang dibisikkan setan dan sekaligus menjadi keinginan hawa nafsu. Oleh karena itu, Syekh Sholeh Darat sudune ingkang luwih kuwatir ingsun. Jadi Syekh Sholeh Darat menyampaikan sabda Nabi, setunis ingkang luwih khawatir ingsun ing atas umat ingsun iku manute ing hawa nafsune lan dawane angen-angene. Moko anapun manut ing hawa, moko iku dadi nyegah saking hak, lan anapun dawane angen-angen iku moko dadi ngelalekaken ing akhirat. Wis nyeritakaken Imam Baihaqi ing iki hadis ing dalam kitab Syu'batul Iman. Jadi bahasa hadisnya inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amali
Fa ammat tibaul hawa fayusuddu anil haqqi wa amma tulul amali fayansil akhirah. Jadi sungguhnya hal yang lebih aku khawatirkan, kata Nabi, hal yang paling aku khawatirkan bagi umatku adalah bila umatku mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angannya. Karena mengikuti hawa nafsu itu mencegah orang menuju kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan itu membuat orang lupa akan akhirat. Nah, dari sinilah maka disambung oleh Syekh Sholeh Darat menyambung dengan pangandika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, endene ponco bayane akal iku hawa. Artine samangsa-mangsa iku manut hawane maka rusak lan ilang akale. Jadi menurut sahabat Ali yang berkata bahwa sungguhnya yang membahayakan akal adalah hawa nafsu. Ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka rusaklah akalnya dan hilanglah akalnya. Jadi ya rusak akalnya, ya hilang akalnya. Karena akal itu sungguhnya adalah sesuatu yang membedakan, pemberian Allah yang membedakan dengan binatang, justru akalnya kemudian kalah oleh nafsunya, maka akalnya hilang, maka ya rusak manusia itu. Demikian juga lan angan teko Ibnu Abbas radhiyallahu an ana dene hawa iku dadi pangeran engkang makbud. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa hawa nafsu itu dijadikan orang sebagai Tuhan seperti Tuhan yang disembah. Sebagaimana firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ana toh ora ningali sira ing wong kang gawe lan ngalap ing hawane den gawe pangerane. Jadi apakah engkau tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsuna dijadikan sebagai Tuhannya? Dan maka kadidine sedune sahabat iku merasuk ing dalam daging lan getih Adam, semono uga ya merasuk waswase setan lan pangwasane setan maring anak Adam ing dalam daging lan getih anak Adam. Lan merasuk campur ing dalam atine anak Adam. Mulane anggete Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune setan iku lumaku saking anak Adam kaya lumakune getih ing dalam badane anak Adam, maka padha ngrupekaken sira kabeh ing panggonane lumakune setan rupekno kelawan luwe. Ini jadi seperti itulah sesungguhnya syahwat itu merasuk di dalam daging dan darah manusia. Begitu juga merasuknya was-was setan dan penguasaan setan kepada anak Adam di dalam daging dan darah manusia, merasuk bercampur di dalam hati anak Adam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, sungguhnya setan itu berjalan di dalam diri manusia seperti aliran darah di dalam badan manusia. Maka sempitkanlah tempat jalannya setan dan sempitkanlah jalannya itu dengan lapar atau puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketakwaan kita dan menyelamatkan kita dari godaan setan yang menyesatkan manusia. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.